Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami Betania Trianggita Dan Cindy Nur Hidayah dari kelompok 26 akan menjelaskan mengenai etika profetik dalam novel Mantra Pejinak Ular karya Kunto Wijoyo. Selamat menyaksikan. Pengertian sastra profetik. Sastra profetik adalah sastra yang terlibat dalam sejarah kemanusiaan dan memiliki jiwa transendental dan sufistik karena berangkat dari nilai-nilai ketauhidan. Sastra profetik juga dianggap sebagai sastra yang berhadapan-hadapan dengan realitas, melakukan penilaian dan kritik sosial budaya secara beradab, dan memberi arah terhadap realitas sosial. Selain itu, sastra profetik diharapkan dapat berperan dalam mengembalikan makna hidup pada nilai kemanusiaan yang hakiki dan menjadi arus intelektual terhormat serta menjadi sistem simbol yang fungsional. Konsep etika profetik. Konsep etika profetik juga menjadi bagian dari sastra profetik yang mencakup etika humanisasi, etika liberasi, dan etika transendensi. Etika profetik juga dianggap sebagai kritik terhadap pemikiran Islam yang sering kembali ke teks tanpa memperhatikan konteks, serta sebagai alternatif dalam melakukan tinjauan kritis terhadap realitas sosial dan budaya. Konsep etika profetik ini juga terkait dengan pandangan profetik yang menjiwai seorang intelektual dalam karya sastra. Kunto Wijoyo merupakan salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep sastra profetik di Indonesia dan mengembangkan gagasan tersebut dalam karya-karyanya. Etika humanisasi. Etika humanisasi adalah konsep yang menekankan pada martabat manusia, kebebasan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ilmu sosial di Indonesia, humanisasi dianggap sebagai pilar utama ilmu sosial. Humanisasi diperlukan karena terdapat tanda-tanda bahwa masyarakat sedang diarahkan menuju dehumanisasi, yang merupakan objektivasi manusia, agresivitas, loneliness, dan keterasingan spiritual. Etika humanisasi menekankan pada pentingnya menghargai martabat manusia, kebebasan, dan keadilan sosial, serta mengembangkan potensi manusia secara utuh. Etika humanisasi juga menekankan pada pentingnya nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan manusia. Etika liberasi. Etika liberasi merupakan bagian dari etika profetik yang terdiri dari nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Etika profetik ini dianggap sebagai etika yang paling utuh dan lengkap karena mencakup nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia serta menekankan pada pembebasan manusia dari segala macam belenggu. Etika liberasi juga diartikan sebagai upaya untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, serta memperjuangkan hak asasi manusia. Etika transendensi. Etika transendensi merupakan konsep yang menekankan pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang melampaui keterbatasan manusia. Istilah transenden berasal dari bahasa Latin transcendere yang berarti melampaui atau melebihi. Menurut Rudolf Otto, pengalaman yang transenden dapat menimbulkan perasaan tertarik dan pesona yang menakjubkan, namun juga menimbulkan rasa gemetar dan ketakutan karena sifatnya yang menakutkan. Transendensi juga terkait dengan hubungan Tuhan yang eksis di luar dunia, namun sekaligus meresapi segala yang ada di dunia ini. Dengan demikian, etika transendensi merupakan konsep yang mendalam dan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan manusia, baik dari segi spiritualitas, moralitas, maupun pandangan terhadap dunia dan kehidupan. Pandangan profetik Kunto Wijoyo dalam novel Mantra Pejinak Ular. Bila kita membaca dengan cermat karya-karya Kunto Wijoyo, seperti kumpulan cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, Mantra Penjinak Ular, Wasripin dan Satinah, dan lain-lain, maka setidaknya dapatlah kita memiliki sebuah gambaran tentang sikap pengarang terhadap karya yang dihasilkannya. Dalam sastra, misalnya, Kunto Wijoyo membedakan dua macam sastra yang bertentangan. Pertama, sastra universal humanistik, emansipatoris, liberasi. Kedua, sastra religius, transendental, spiritual. Melihat peta semacam ini, maka sastra yang dipilih dan dicita-citakan oleh Kunto Wijoyo adalah jenis sastra Islam profetik yang menggabungkan keduanya. Karena itu, Kunto Wijoyo menyatakan, kekuasaan Tuhan itu berbeda dengan kekuasaan manusia. Kekuasaan Tuhan, ikatan yang membebaskan. Menurut Kunto Wijoyo, itu sebuah kebenaran paradoksal. Iman, transendensi, roh, selalu menjadi perhatian Kunto Wijoyo. Kesadaran itu dipeluknya dengan kuat berdasarkan ayat suci. Ia meyakini perjanjian dengan Tuhan di alam azali bahwa sebelum manusia ke dunia telah menyatakan beriman kepada Allah. Oleh sebab itu,
kelahiran ke dunia untuk tetap memelihara kesaksian itu dengan menjaga kesucian fitrah. Bagaimanapun, maklumat tentang sastra profetik Kuntowijoyo benar-benar memiliki ruh yang seolah-olah mewakilinya untuk membenarkan bahwa karya-karya yang dihasilkan oleh Kuntowijoyo. Di dalamnya terdapat strukturisasi pengalaman yang cukup tinggi, beserta strukturisasi imajinasi yang melebihi kognisi pengalamannya. Kuntowijoyo menegaskan idealismenya tentang sastra. Keinginan saya dengan sastra adalah sastra sebagai ibadah dan sastra yang murni. Sastra ibadah saya adalah ekspresi dari penghayatan nilai-nilai agama saya, dan sastra murni adalah ekspresi tangkapan saya atas realitas, objektif, dan universal. Kuntowijoyo sebagai pencetus maklumat sastra profetik tentu mempunyai pandangan khas. Sastra profetik adalah sastra demokratis. Ia tidak otoriter dengan memilih satu premis, tema, teknik, dan gaya, baik yang bersifat pribadi maupun baku. Dahulu, di negeri-negeri yang terpengaruh komunisme, sastra memilih realisme sosial dengan agresif dan berusaha mematikan aliran lain. Keinginan sastra profetik hanya sebatas etika, itu pun dengan sukarela, tidak memaksa. Sinopsis novel. Novel Mantra Penjinak Ular karya Kuntowijoyo ini bercerita tentang kehidupan Abu Kasan Sapari yang menjadi saksi perubahan-perubahan pada masyarakat di sekelilingnya. Abu Kasan Sapari merupakan tokoh utama dalam novel ini. Novel ini berlatar belakang masyarakat Jawa yang tentunya juga menampilkan bagaimana polosnya kehidupan masyarakat berikut dunia batin masyarakat Jawa. Novel ini berlatar kehidupan masyarakat desa di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Abu Kasan Sapari lahir dalam keluarga Jawa, kemudian tumbuh dalam suatu zaman yang terus bergerak menjelang akhir abad ke-20. Abu Kasan Sapari sejak kecil sudah pandai mendalang. Dia mewarisi segala olah batin dari para leluhurnya. Hal itu tidak aneh karena Abu Kasan Sapari tumbuh dalam budaya Jawa yang amat erat dengan banyak mitos-mitosnya. Abu Kasan Sapari remaja diasuh oleh kakek nenek dari ibunya. Selesai SMA, Abu Kasan lepas dari pengasuhan kakek neneknya. Abu Kasan dipungut anak oleh Ki Lepdo Karito. Dalam asuhan Ki Lepdo Karito, Abu Kasan Sapari memperdalam pengetahuan dan kemampuannya dalam mendalang. Hingga ketika dewasa, dia menjadi pegawai negeri, ditempatkan di Kemuning, sebuah kecamatan di kaki Gunung Lawu. Ketika menjadi pegawai negeri, Abu Kasan Sapari belajar banyak tentang birokrasi pemerintahan saat itu, hingga ia pun sudah menjadi pegawai pemerintahan yang bisa dibilang mumpuni. Ketika menjadi pegawai negeri pun, Abu Kasan Sapari tidak meninggalkan kebiasaannya mendalang. Abu Kasan Sapari tetap mendalang dan juga aktif dalam perkumpulan dalang. Pada suatu ketika, entah dari mana asalnya, Abu Kasan Sapari didatangi oleh seorang tua renta yang memberikannya mantra atau ilmu penjinak ular. Seusai mendapat mantra tersebut, Abu Kasan Sapari dapat berinteraksi dengan ular, suatu kelebihan yang membawanya makin mencintai alam. Kecintaannya terhadap alam dan penghuninya termasuk binatang, dan lebih khusus lagi ular membawanya aktif dalam organisasi-organisasi pecinta alam dan satwa. Kehidupan menjadi pegawai pemerintah dan juga sebagai dalang pada zaman Orde Baru kadang tak sesuai dengan apa yang semestinya. Sudah tidak dapat dipungkiri, semua orang mengalami bersentuhan, bertubrukan, atau sedikitnya menjadi saksi bagaimana mesin politik Orde Baru bekerja. Hal itu semua dirasakan oleh Abu Kasan Sapari. Permasalahan Abu Kasan Sapari dan para tokoh lain yang khas atas dunia. Perbenturan-perbenturan terhadap mesin politik yang ada dalam novel ini membawa Abu Kasan Sapari sampai dicap sebagai dalang politik. Karena kegiatan dalangnya dianggap tidak sejalan dengan program atau cara kerja mesin politik. Alhasil, Abu Kasan Sapari dipindah tugaskan ke daerah lain, sampai pernah dipenjara. Pertemuannya dengan Lastri, kemudian kecintaan terhadap Lastri sedikit banyak mulai menjauhkan Abu Kasan Sapari dari ular. Hal tersebut diperparah dengan lingkungan sekitar Abu Kasan Sapari tinggal yang tahu Abu memelihara ular di rumahnya dan mereka merasa terganggu. Pada akhirnya, Abu memutuskan untuk meninggalkan mantra penjinak ular dan semua hal tentang ular. Hal tersebut juga atas kesadaran bahwa mitos memang harus diputus, jangan diwariskan, karena dapat menyeret kepada yang namanya syirik.
Ular peliharaan Apukasan Sapari diserahkan kepada kebun binatang. Apukasan Sapari pun akhirnya memutuskan untuk menjadi penerus Eyang Ronggowarsito, menjadi dalang, menghibur dan mengajarkan kebijaksanaan hidup. Berikut materi yang dapat kami sampaikan mengenai etika profetik dalam novel Mantra Pejinak Ular karya Kunto Wijoyo. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.